Ya, Waalaikumsalam Bu Nina. ya kita kan nanti rencananya akan observasi di kelas ya. Kita akan melakukan observasi di kelasnya Pak Dian. Namun sebelum observasi, kita bedah dulu ya RPP yang akan Pak Dian nanti lakukan di kelas ya, proses pembelajarannya. Boleh, Bu. Kita Silahkan. bedah terlebih dahulu. RPP-nya sudah bagus Pak Dian. Di sini elemennya membaca dan memirsa ya. Jadi Pak Dian nanti elemen yang akan dicapai adalah membaca dan memirsa. Iya. Ya, baik Pak Dian. Pertemuan keberapa nanti Pak Dian akan tampil di itu saya observasi nanti? Itu kita materi baru Bu, naratif teks itu pertemuan pertama. Oh, jadi di pertemuan pertama ya. Berarti saya bedah RPP-nya di pertemuan pertama ya. Iya Bu. Di sini guru beserta peserta didik berdoa terlebih dahulu ya Pak Dian. Sudah bagus ini, berarti sudah ada yang dinamakan KSE-nya ya Pak Dian ya. Iya. Lalu guru mengabsensi kehadiran peserta didik satu persatu. Guru memberikan motivasi juga sudah bagus, menyampaikan alur tujuan pembelajaran juga sudah bagus. Jadi di sini sudah ada disiplin budaya positifnya ya Pak Dian. Nah, Jadi kita RPP ini Bu Nina, sambil kita bedah bersama itu kita menggunakan yang kurikulum terbaru. Jadi ada alur merdeka di situ, ada mulai dari diri sendiri, ada eksplorasi konsep di sana, ada ruang kolaborasi, kemudian ada elaborasi, kemudian ada demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi dan aksi nyata. berarti singkatan dari merdeka sudah Iya, dimasukkan di sini. betul. Keren ya Kita Pak Dian. masukkan. Kita kan ada budaya positifnya ya Pak Dian. Iya. Nah di sini kan setelah ya di sini sudah bagus Pak Dian menyampaikan alur tujuan pembelajarannya. Nah ketika di alur tujuan pembelajaran ada baiknya Pak Dian menyampaikan juga budaya positif yaitu kesepakatan belajar Pak Dian. Jadi di poin kelima boleh ditambah kesepakatan belajar. Oh gitu, jadi di pendahuluannya kita buat kesepakatan belajar ya Bu ya. Iya. Setelah kita menyampaikan alur tujuan, habis itu kita buat kesepakatan belajar biar kelasnya lebih kondusif gitu. Iya sih. Jadi supaya nanti ketika proses itu anak menyepakati sendiri ya. Itu kan karena anak yang membacakan aja, nanti Pak Dian yang buat terus dibacakan gitu. Jadi anak supaya kondusif ke kelasnya. Itu mungkin itu tambahannya ya Pak Dian. Baik Bu. Ya oke, mulai dari ya di sini ada diferensiasi konten ketika dieksplorasi konsep dan juga ada diferensiasi proses ya Pak Dian ya. Lalu ada KSE-nya juga sudah bagus. Nah, saya pas di akhir pembelajaran Pak Dian di penutupnya ya. Nah, untuk di ini dulu di eksplorasi konsep sudah. Nah, di penutupnya Pak Dian untuk di kegiatan penutup kan itu ada asesmen ya. Kegiatan penutup itu kita koneksi antar materi Bu. Jadi Iya. refleksi, kita koneksi antar materi sudah dipelajari, baru habis itu kita aksi nyata yaitu tugas nyata buat mereka. Oke. Lalu di asesmennya Ya, ada asesmennya setelah pembelajaran terakhir setelah kita asesmen. itu menggunakan asesmen apa Pak Dian? Individu atau kelompok? Kita itu menggunakan asesmen yang pertama kita asesmen aspek afektifnya ya, sikapnya ya, kemudian baru kognitifnya, pengetahuannya dan keterampilannya. Nah, asesmen itu individu ada, kemudian karena kita buat kelompok kan pas diferensiasi proses juga ada asesmen kelompok, tugas kelompok mereka. Gitu. Berarti diferensiasi prosesnya ada, diferensiasi konten ada juga Pak Dian? Ada, jadi di dalam proses pembelajaran nanti kita sajikan video, kemudian siswanya bisa mencari materi naratif teks itu dengan membuka website, kemudian ada TikTok, teks, kemudian ada buku panduan juga nanti. Mereka bisa buat cerita bergambar gitu Kak. Jadi ada kita diferensiasi aspek visual, audionya dan kinestetiknya. Oke. Berarti itu untuk diferensiasi konten ya. Ada buku ajar juga ya di situ ya. Ya, ada buku buku ajar dari internet, YouTube dan sebagainya. Sudah bagus Pak Dian. Nah, untuk diferensiasi produknya ada nggak Pak Dian nanti di pertemuan Nah, satu? iya, jadi kan nanti anak itu kan dibuat kelompok ya Bu Iya. ya. Nah,
mereka nanti diferensiasi produknya terserah kreativitas mereka. Mereka nanti merangkum membuat cerita naratif teks itu bisa dengan video storytelling, atau mereka membuat gambar-gambar di bawahnya ada keterangan susunan gambar, atau dibuat grafik gitu. Jadi ini loh naratif ceritanya. Berarti diferensiasinya sudah dapat semua ya. Untuk di RPP-nya, untuk diferensiasi produknya sepertinya belum dicantumkan ya Pak Dian di RPP-nya. Ya, jadi di aksi nyata ini kan masih singkat itu RPP-nya, belum dijabarkan secara lebih lanjut. Oke, nanti ditambahkan ya Pak Dian ya, berarti itu termasuk diferensiasi produk ya. Kayak si antar materi ada aksi nyata. Nah, setelah asesmen pembelajar, setelah penutup ini Pak ya, kan dilakukannya kita kan setelah asesmen itu kan akan ada penutup ya, kegiatan penutup. Di sini Pak Dian belum ditambahkan saja Pak Dian di sini belum menjelaskan materi berikutnya nanti apa di RPP itu ya. Pada pertemuan kedua, materinya masih sama, cuman ya, pertemuan kedua lebih detail lagi ya. Sebelum penutup itu kan ditambahkan saja setelah asesmen kan nanti Pak Dian kan ada asesmen nih. Setelah asesmen itu kan ada kegiatan penutupnya di mana Pak Dian nanti memberitahu kepada siswa bahwa pertemuan berikutnya kita materinya apa. Misalkan kalau mau melanjutkan dijelaskan di situ ya, menjelaskan beserta ini Pak Dian budaya positifnya. Jadi setiap walaupun kita memang ada tuh berdoa di akhir pembelajaran, tapi setiap kita mengakhiri pembelajaran kita penting doa supaya pembelajarannya tambah berkah. Jadi itu saja mungkin tambahannya untuk bedah RPP. Selebihnya bagus Pak Dian, sudah luar biasa, sudah menggunakan alur merdeka ya, sudah luar biasa, dan ini juga memang sudah menggunakan modul aja luar biasa. Jadi kita terima kasih banyak Bu Nina, masukan-masukannya ini membangun sekali. Memang beberapa hal pasti ada kekurangan kan untuk ajaran ini, dengan adanya masukan dari Bu Nina Mulyani itu menyempurnakan RPP ini sehingga ekspektasi kita, keinginan kita nanti pas praktek di lapangan ngajar itu lebih bagus lagi setelah RPP-nya dibedah. Ya, jadi mungkin itu saja tambahannya, ditambahkan budaya positif ya Pak Dian ya. Dengan kesepakatan belajar dan juga di akhir pembelajaran ditambahkan dengan doa dan diperjelas lagi yang diferensiasi produk ya, karena di situ belum ada diferensiasi produk. Ya, mungkin itu saja Pak Dian. Nanti kita bertemu lagi di kelas ya. Tapi sebelumnya nanti kita akan praobservasi terlebih dahulu. Kita kucing praobservasi. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat berkarya. Salam dan bahagia. Salam bahagia. Pak Dian? Subhanallah, alhamdulillah. Baik sekali. Baik Pak Dian, tujuannya kita coaching hari ini untuk apa ya? Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang pembelajaran ya Bu Nina ya, yang akan kita lakukan tentang pembelajaran KSE dan berdiferensiasi. Oke, siap. Berarti Pak Dian sudah tahu ya yang apa yang akan kita bicarakan di sini. Oke Pak Dian. Jadi rencananya kan kita ini akan supervisi kelas ya Pak Dian ya. Iya. Di kelas Pak Dian. Nah, rencananya Pak Dian hari apa ya kalau mau disupervisi kelasnya? Iya, jadi hari Selasa itu saya ngajar di 10 KS 1 ya Bu Nina ya. Kayaknya pas itu jam ke 56, 78. Jadi kayak nggak terlalu panas ya, nggak terlalu siang, nggak terlalu pagi juga. Ya, berarti hari Selasa ya nanti kita akan melakukan supervisi kelas. Namun sebelum supervisi kelas kita adakan percakapan observasinya dulu ya Pak Dian ya. Boleh. Kita gali dulu sebenarnya apa sih tujuan dari pembelajaran Pak Dian nanti ketika di kelas KR tersebut. Iya, jadi kita itu materinya materi baru naratif teks. Jadi tujuannya itu siswa mampu memahami teks narasi yang diberikan sesuai dengan fungsi sosialnya, kemudian language feature-nya, tata bahasanya, generic structure-nya digunakan seperti apa, kemudian mereka itu mampu melihat naratif teks itu pesan moralnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut ya Pak Dian ya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut berarti kan ada area pengembangan kompetensinya ya yang hendak dicapai oleh Pak Dian. Area pengembangan kompetensi apa yang hendak dicapai oleh Pak Dian? Jadi karena pertemuan pertama, jadi itu kurikulum terbaru ya Merdeka ini, dia tuh memahami dan membaca dan memahami ya. Jadi
siswa itu mampu membaca teks naratif dengan benar, kemudian memahami isi dari teks tersebut gitu. Jadi kita itu nanti strateginya kita akan buatkan pembelajaran berkelompok ya, kemudian kita siapkan LKPD dan teksnya Bu Nina ya, kemudian nanti kita juga siapkan PowerPoint, diferensiasi konten ya, nanti saya siapkan ada di buku cetak juga ada, siswa juga boleh nanti melihat YouTube, kemudian boleh buka internet tentang naratif teks gitu ya. Nah, jadi ada diferensiasi konten di situ sehingga anak-anak yang senangnya visual bisa dilihat YouTube gitu ya. Ada audio visual ya. Kalau yang visual ya bisa langsung baca teksnya, ada gambar-gambarnya di sana. Berarti area pengembangan dari yang hendak dicapai terhadap siswa itu melatih kemampuan siswa dalam berbicara ya Pak Dian ya? Karena di situ adalah teks naratif teks nanti kan setelah mereka baca mereka akan disuruh kelompok, dikerja kelompok, mereka suruh mempresentasikan, jadi ada speakingnya itu berarti langsung menggunakan bahasa Inggris. Kalau speaking bahasa Inggris pun iya, maksudnya di situ mereka naratif teksnya langsung menggunakan bahasa Inggris langsung ya. Iya, bahasa Inggris. Cerita. Memang nanti tetap dikasih keringanan, bisa di mix kalau mereka kira-kira katanya lupa silakan pakai bahasa Inggris. Oh, jadi bisa di mix antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggrisnya ya. Oke, menarik sekali. Berarti di situ juga tadi Pak Dian sudah dijelaskan di mana ada pembelajaran yang berdiferensiasi, terlihat jelas di sana ya. Iya. Dari 3 diferensiasi tersebut, Pak Dian itu ketiga-tiganya atau hanya 1 atau 2? Kan diferensiasi itu kan ada 3 ya, diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Digunakan ketiganya atau hanya 1 atau 2 saja? Kita planningnya tiga-tiganya ya benar ya. Jadi kontennya tadi saya terangkan ya, bahwa bisa di YouTube, bisa di buku teks, ada kita siapkan juga teks bergambar. Kemudian prosesnya kita buatkan kelompok sehingga mereka nanti diskusinya sesuai dengan minatnya masing-masing. Kemudian yang produknya, mereka hasil diskusinya, hasil pekerjaannya saya serahkan ke mereka. Mereka minatnya di mana? Apakah dibuat grafik sama mereka atau ditempel-tempel gambar nanti kan hasil diskusinya, atau mereka membuat video presentasi. Oke. Nah, untuk itu tadi diferensiasi. Nah, untuk penerapan KSE-nya ada tidak Pak Dian di situ? Ya, jadi setiap awal kan kita tetap ada disapa ya, gimana keadaan emosi anaknya. Kemudian kita juga mau pasti ada sesi berdoa bersama. Juga mereka dilatih untuk bekerja berkelompok, bekerja sama, termasuk dalam KSE kan itu gunanya. Maka juga saya diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab, kira-kira mereka tuh mau buat hasil karya apa, juga termasuk dalam KSE. Nah itu KSE. Nah untuk satu di kelas tersebut. Ya, budaya positifnya tentu pertama kerjasama, kemudian harus saling menghormati. Ketika kawannya nanti presentasi, mereka harus menyimak dengan baik, karena kan nanti ada pertanyaan juga kan, apa sih yang dipresentasikan oleh kawan tersebut. Kemudian mereka nanti presentasi tetap menggunakan bahasa yang santun, yang baik, sehingga mereka kawan-kawan mudah memahaminya. Oke, siap. Keren sekali ya Pak Dian ya. Planningnya begitu, semoga nanti pas diterapkan bisa sesuai dengan planning. Amin. Berarti memang Pak Dian sesuai dengan yang waktu kita kemarin di PU RPP ya, bahwa Pak Dian sudah menerapkan budaya positifnya ada, KSE-nya juga ada, dan juga berdiferensiasi ya. Memang udah benar-benar hebat lah ya. Ya, kita juga dari masukan Bu Nina kemarin kan ada kesepakatan kelas, nah semoga nanti kita bisa terapkan kesepakatan kelas, kemudian refleksi terakhir ya. Nah itu kemarin juga belum. Sama doa di penutup ya, semoga itu bisa terrealisasi ya, seperti yang di review di RPP. Nah itu untuk area pengembangan strategi ya sudah kita persiapkan. Sebelum-sebelumnya nih Pak Dian, karena kan Pak Dian bertujuannya untuk meningkatkan meningkatkan kemampuan berbicara ya. Nah, sebelum-sebelumnya kemampuan mereka itu ada di skala berapa ya Pak Dian? Di antara 1 sampai 10 itu? Wah, karena anak-anak kita ini kan produk COVID ya. Jadi memang bahasa Inggrisnya itu ya luar biasa ya Bu Nina ya. Sehingga kita memang harus memotivasi mereka. Anak-anak ini takut untuk ngomong bahasa Inggris gitu loh. Nggak pede, takut salah. Teman-temannya kalau ada yang ngomong bahasa Inggris, simple thing saja. Ketika saya absen, saya panggil namanya, ada yang pakai bahasa Inggris present sir gitu ya. Kawannya langsung wih gitu pakai bahasa Inggris, kayaknya asing gitu. Maka
saya itu pinginnya bahasa Inggris itu jadi bahasa yang biasa mereka dengar. Ada kawannya yang ngomong bahasa Inggris itu ya biasa aja gitu, nggak perlu yang luar biasa gitu. Nah, nggak perlu disorakin. Juga mereka berani itu loh. Saya tanya, hello, how are you? I'm fine, good. Saya tanya good morning saja karena jawabnya masih malu-malu. Nah itu kan perlu pembiasaan. Ya itu tadi, setelah kalau pembelajaran sesuai dengan rencana, harusnya ketika berkali-kali diajarkan seperti itu sudah bisa mampu percaya diri untuk ngomong bahasa Inggris. Oke, begitu. Nah, kalau untuk supaya meningkatnya, ya itu kan tadi kan skalanya masih rendah ya Pak Dian ya. Nah, bagaimana nih trik Pak Dian supaya anak tersebut kemampuan berbicaranya semakin meningkat tuh, bagaimana tuh trik-triknya? Ya pertama pakai drill ya, kita coba pakai drill, repeat after me. Saya misalnya ngomong bahasa Inggris, mereka suruh menirukan. Kemudian juga kita sering tanya jawab di kelas, how are you? Kemudian ya apa yang mereka bisa lah, good kan, pasti I love you sudah paham mereka kan gitu. Bahasa Inggris yang familiar. Gitu. Nah yes, yang familiar dengan mereka. Nah yes, yang familiar dengan mereka. Kita usahakan mereka ngomong gitu loh, apa yang mereka paham. Supaya mereka, berarti pembiasaan itu ya, pembiasaan. Betul. Oke, menarik sekali ya Pak Dian ya. Jadi memang lemah mereka itu dalam speakingnya ya Pak Dian ya. Nah, untuk menyimaknya Pak Dian, mereka bagaimana tuh kalau di pembelajaran Pak Dian itu, kalau ada temannya presentasi, ketika menyimak tuh bagaimana tuh mereka? Apakah mereka fokus ataukah memang ada yang masih main-main atau gimana? Kalau di kelas ini sih agak lumayan bagus ya Bu, ya. Tapi memang tetap beberapa siswa memang nggak bisa fokus ya, mungkin karena kinestetiknya lebih dominan ya mereka. Maka memang presentasinya nanti diusahakan mereka dibuat yang semenarik mungkin gitu. Juga yang kita berikan di kelas itu menarik gitu, videonya apa, kemudian ada gambar-gambarnya sehingga lebih kondusif kelasnya. Juga kalau dibuat kesepakatan dari awal sih anak-anaknya bisa dikondisikan. Berarti itu tadi ya, pakai budaya positif dengan kesepakatan belajar ya. Nanti kita coba terapkan. Nah, bagaimana nih ketika mereka ribut lagi, kembalikan lagi. Coba ayo budayanya seperti apa ya. Mudah-mudahan itu semua bisa berjalan dengan lancar ya Pak Dian ya, di pembelajaran juga. Dan juga mudah-mudahan nanti tujuan Pak Dian untuk meningkatkan kemampuan berbicara dalam bahasa Inggrisnya ya, itu mudah-mudahan bisa tercapai sesuai dengan harapan di saat nanti kita melakukan observasi tersebut ya Pak Dian. Jadi nanti kita akan ketemu di 10 ya, tadi itu kan tentang kemampuan berbicara siswa ya yang masih kurang. Nah sekarang yang saya ingin tanyakan Pak Dian, ketika menyimaknya bagaimana tuh, ketika ada siswa yang presentasi, kemampuan menyimak di kelas tersebut itu seperti apa tuh Pak Dian, ataupun di kelas-kelas lain yang memang Pak Dian ajarkan? Iya, jadi kalau yang kelas 10 KR1 ini ibunya ya, itu lumayan aktif sih anaknya ya. Tapi memang kalau kawannya maju mungkin ada beberapa yang ngorokin gitu ya. Ya biasalah ya, keadaan di kelas ya seperti itu ya. Cuman kalau memang kita kan gimana caranya guru itu mengkondisikan kelas itu ya. Kalau gurunya bisa mengkondisikan pasti kelasnya juga tertib. Juga gimana anak-anak yang presentasi itu bisa mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik dan dibungkus dengan media yang baik. Maka memang kita siapkan PowerPoint di situ atau siapkan gambar-gambar. Biasanya sih kalau memang lebih bagus biasanya saya siapkan karton. Ada karton, ada sticky note ya, jadi mereka bisa tempel-tempel. Kemudian ada juga spidol ya, jadi mereka bisa berkarya di sana sehingga menarik gitu kan. Temanya juga kan ini naratif teks. Itu kemarin saya relasikan dengan Candi Prambanan ya. Candi Prambanan kan kemarin kita melakukan kegiatan kunjungan industri ke Jogja dan sekitarnya, kita mampir ke Candi Prambanan. Jadi juga ada relasi dengan kehidupan nyata mereka sehingga menarik gitu kan, bahwa itu kemarin kita ke sana loh, ini kita bahas gitu loh Candi Prambanan ini. Gimana sih narasinya, gimana story tentang Candi Prambanan. Nah, nanti mereka itu diskusi tentang itu versi mereka. Jadi kan mereka kan kemarin masuk candi itu melihat patung-patung di sana, di dalam candinya. Nah, itu kan ada bahwa mitosnya bahwa di dalam salah satu patung itu adalah patung Roro Jonggrang. Iya, Roro Jonggrang. Nah, itu kan jadi mereka tuh relate dengan kehidupan mereka sehingga mereka lebih tertarik untuk menyimak. Untuk menyimaknya berarti mengimplementasikan dalam kehidupan mereka. Kehidupan sehari-harinya. Juga kita juga naratif teks kan
luas ya, ada fable, cerita mereka masa kecil tentang kancil, kemudian juga komik, kan anak-anak ini kan seneng nonton kartun kan, Naruto itu salah satu naratif teks loh gitu. Kemudian apa sih pesan moralnya? Mereka misalnya nonton film Naruto, kamu itu nonton tahu nggak ada pesan moral di situ, pesan moral tentang keadaan universal, baik dengan sesama manusia gitu kan. Ada juga film kartun yang barat itu saya lupa, yang warna kuning-kuning itu juga kan ada banyak pesan moral di situ, dan di film-film itu yang mereka harus paham. Setelah belajar naratif teks ini, kamu harus paham bahwa ini loh ada pesan moral dengan sesama manusia gitu kan. Ada juga film kartun yang barat itu saya lupa, yang warna kuning-kuning itu juga kan ada banyak pesan moral di situ, dan di film-film itu yang mereka harus paham. Setelah belajar naratif teks ini, kamu harus paham bahwa ini loh ada pesan moral yang dari cerita tersebut. Oke, berarti itu triknya Pak Dian supaya anak lebih asik untuk menyimak ya. Ketika Pak Dian anak melakukan presentasi ataupun pembelajaran di kelas, ada penilaian kan Pak Dian ya, ada asesmen ya? Iya, kita kan ada asesmen kognitif ya, pengetahuan, kemudian afektif ya, perilaku mereka, kemudian psikomotor. Jadi apa sih mereka yang kerjakan, tetap semua kita asesmen, baik individu maupun kelompok. Nah, untuk individu atau kelompok, nah untuk asesmen kelompoknya menggunakan apa Pak Dian?